Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama seorang pendeta firman iman yang menggembalakan sebuah gereja di Bergen, Norwegia. Ia menceritakan suatu kesaksian dari salah satu anggota gerejanya kepada saya. Anggota gereja ini adalah seorang pengusaha yang telah lama mengembangkan kebiasaan buruk, menonton film porno di kamar hotelnya selama perjalanan bisnis yang sering ia lakukan. Ia telah berusaha keras untuk menghentikan kebiasaan itu dengan menggunakan segala macam disiplin rohani, tetapi tidak dapat berhenti sama sekali dan terbakar oleh rasa malu dan terhukum. Setiap kali ia harus pergi meninggalkan keluarganya untuk perjalanan bisnis lainnya, hatinya penuh rasa takut karena ia tahu bahwa ia tidak dapat mengatasi godaan. Tidak peduli seberapapun berdisiplinnya ia berusaha. Kemudian, dalam salah satu perjalanan bisnisnya yang membawanya ke Singapura, ia mengunjungi gereja kami dan mendapatkan beberapa CD khotbah saya tentang kasih karunia Tuhan. Setelah mendengarkan khotbah-khotbah tersebut selama kurang lebih 3 minggu, ia menyadari dirinya sepenuhnya terlepas dari kebiasaan buruk yang najis ini. Haleluya. Sekarang, setiap kali saudara yang terkasih ini bepergian, ia tidak mengandalkan tekadnya sendiri untuk mengatasi godaan menonton film porno di kamar hotelnya. Ia akan sepenuhnya mengandalkan pewahyuan bahwa ia sama benarnya dengan Yesus oleh kasih karunia Tuhan. Semakin ia menyadari bahwa ia benar, semakin lemah godaan untuk berdosa secara diam-diam dalam kamar hotelnya. Sadarlah akan kebenaran dan janganlah berbuat dosa. Kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan yang sejati. Itulah kuasa Injil. Itulah kuasa Tuhan untuk keutuhan Anda. Anda dapat mengandalkan upaya dan kemauan Anda sendiri sekuat tenaga, tetapi semua itu tidak akan berhasil. Sahabatku, bergantunglah sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya kuasa yang dapat membebaskan Anda dari segala perbudakan. Saya juga diberitahukan tentang suatu kesaksian lain saat saya berada di Norwegia untuk menghadiri sebuah konferensi di gereja teman baik saya, Pendeta Ejelashar. Pendeta Eds menceritakan kepada saya tentang mujizat yang terjadi pada seorang anggota gereja lain di Norwegia. Anggota gereja ini sepenuhnya disembuhkan dari penyakit tuli pada salah satu telinganya setelah mendengarkan rekaman-rekaman khotbah yang saya sampaikan pada konferensi itu. Sementara ia sedang mendengarkan salah satu khotbah saya, telinganya yang tuli langsung terbuka dan ia disembuhkan tanpa ada seorang pun yang menumpangkan tangan ke atasnya, tanpa ada seorang pun yang mendoakannya. Ia disembuhkan hanya dengan mendengarkan Injil Kristus diberitakan. Segala kemuliaan bagi Yesus. Itulah kuasa Injil, sahabatku. Jika orang mendengarkan kabar baik bahwa semua dosa mereka telah diampuni karena salib Yesus, sesuatu yang bersifat adikodrati terjadi. Inilah yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Saat Rasul Paulus memberitakan pengampunan, mujizat-mujizat kesembuhan terjadi. Sementara orang mendengarkan, orang yang lumpuh sejak lahir melompat dan berjalan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Orang-orang dalam gereja sedang mencari kuasa yang luar biasa. Tetapi di manakah itu ditemukan? Kitab Kisah Para Rasul menyatakan bahwa di mana ada kasih karunia yang besar, di situ pasti ada kuasa yang besar. Revolusi Injil sedang menyebar ke seluruh dunia. Perhatikanlah kata-kata saya baik-baik. Saat semakin dan semakin banyak orang mendengarkan Injil yang sejati, yang tidak dinodai oleh upaya manusia, Anda akan mendengar semakin dan semakin banyak mujizat serta terobosan supranatural semacam ini di dalam gereja. Tuhan senang menyembuhkan, menyelamatkan, mensejahterakan, dan membebaskan mereka yang hanya percaya Injil melalui pembodohan pemberitaan. Jadi, sementara firman-Nya disampaikan, jika Anda percaya bahwa Anda telah diampuni dan dibenarkan, Anda akan dipulihkan saat ini. Bahkan sementara Anda sedang membaca buku ini yang seluruhnya adalah tentang Yesus, Anda pun sedang disembuhkan, disejahterakan, dan diberkati.